Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Kava Talks yang semoga dirahmati Allah, para hadirin semua. Di sini saya Cak Hakim akan membawakan Kava Talks kita di edisi kali ini ya. Setelah kita melewati Madrasah Ramadan, kita sudah memasuki di bulan Syawal. Maka kami segenap kru dari Kava Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal soleh kita dan juga mempertemukan kita dengan kesempatan di bulan Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan sekalian yang semoga tetap berbahagia walau di rumah aja. Kita kali ini akan berdiskusi soal bagaimana agar kita bisa menjaga kebetahan kita dengan Al-Quran, terutama setelah bulan Ramadan, kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, jadi kita tahu bahwasanya Ramadan ini kan bulan Al-Quran ya, Syahrul Quran. Ya. Maka tentu tidak heran ketika banyak sekali aktivitas kita itu sangat ya menitik beratkan dengan Al-Quran, baik itu mulai membacanya, mempelajarinya, mendengarkan kajiannya dan sebagainya. Hati kita seakan-akan sangat dekat dengan Al-Quran. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan semangat ini, mempertahankan semangat Ramadan ini, mempertahankan semangat betah dengan Al-Quran ini ketika Ramadan telah usai. Padahal kita tahu kalau misalnya bahwa ya tentu Ramadan ini feel-nya beda ya dengan bulan-bulan lainnya ya. Nah, makanya tantangannya adalah bagaimana sekali lagi kita bisa betah dengan Al-Quran setelah Ramadan, baik bulan Syawal maupun di bulan-bulan berikutnya hingga Syawal yang akan datang. Nah, kita di sini ditemani dengan Bang Afan. Bagi kawan-kawan yang sudah setia dengan Kava Talks, insya Allah sudah tidak asing lagi dengan Bang Afan ya. Assalamualaikum Bang Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gimana kabar Bang? Baik insya Allah ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah khair, sehat walafiat insya Allah. Bang Afan. Iya. Jadi ini Bang, bagaimana Bang? Kita langsung masuk ke diskusi kita nih. Bagaimana agar kita bisa menjaga semangat, menjaga kebetahan kita dengan Al-Quran Bang? Iya. Monggo mungkin Bang Afan bisa punya tips-tips gitu ya. Tips-tips dan solusi-solusi. Oke. Siap. Ya, silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertanyaannya menarik sekali ya. Gimana sih tips biar kita itu nggak bosen ya, betah gitu kan bersama Al-Quran. Betul. Apalagi mungkin di sebagian kita masih di rumah aja ya, stay at home gitu kan. Betul, di kamar aja. Maka punya waktu yang banyak gitu kan untuk bersama dengan Al-Quran. Tapi kadang kita terasa bosan, jenuh ya kan, futur, sehingga dalam sehari itu nggak buka sama sekali. Hatta 1 halaman misalnya, ya kan. Padahal ketika kita dalam kondisi seperti ini, itu kesempatan kita untuk membaca Al-Quran, mungkin mengkajinya, atau mengulang hafalan kalau kita punya hafalan Al-Quran. Jadi di setiap ujian ini pasti ada hikmahnya gitu. Dan kita selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang langsung gimana sih tipsnya? Yang pertama, betul. Saya panggil apa ini? Cak Hakim ya? Boleh, Cak Hakim. Okay. Boleh. Cak Hakim ya. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu itu bernilai, itu dilihat dari apanya? Dari keutamaannya, betul nggak? Betul sekali. Nah, poin pertama yang harus kita ketahui itu kita harus tahu apa sih keutamanya Al-Quran. Jadi dengan mengetahui keutamaan sesuatu, ya kita akan lebih bersemangat gitu. Kita akan berusaha untuk produktif. Kita akan berusaha lebih senang gitu. Karena ini manusiawi ya. Apalagi kalau kita mengetahui keuntungannya gitu kan. Kalau kita misalnya bekerja di suatu perusahaan kan, kalau gajinya besar, ada bonus dan sebagainya, benefitnya luar biasa. Kita akan lebih bersemangat untuk bekerja lebih produktif.
Sama dengan Al-Quran. Betul. Kalau kita tahu tentang keutamaannya, ketika perasaan futur itu sedang menyerang, ketika malas dan bosan itu sedang menimpa, nah kita harus ingat nih keutamaan yang akan didapatkan. Saya sebutkan banyak keutamaan Al-Quran ya, sangat banyak. Ini Oke, mungkin bisa jadi satu majelis tersendiri kalau kita mau jelaskan satu persatu. Saya betul sebutkan sekali. yang paling penting aja. Misalnya kata Nabi ya, itu Nabi mengatakan bahwa dalam hadis itu eh, akan mendapatkan syafaat di hari kiamat ya bagi Mm-mm. orang yang membaca Al-Quran. Makanya Nabi ngomong Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi yang membaca. Itu yang pertama Masya dari Allah. salah satu keutamaannya. Kemudian keutamaan yang lain yang sering kita dengar juga dari hadis Nabi kan, yang membaca satu Mm. huruf maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan. Jadi Al-Quran ini punya pahala yang berlipat-lipat. Ya, punya Masya Allah. Al-Quran punya pahala yang berlipat-lipat. Kemudian juga misalnya apalagi kemuliaan ya, kemuliaan kemuliaan sebuah umat itu adalah Al-Quran, gitu ya. Sebagaimana kata Nabi gitu kan, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan dengannya pula dia akan menghinakan kaum yang lain. Dan banyak lagi keutamaan dari Al-Quran. Al-Quran sebagai obat bagi penyakit. Mm. Dalam Al-Quran disebutkan ya, uh, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rob kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada dalam dada dan sebagai hidayah dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan banyak lagi dari keutamaan-keutamaan Al-Quran. Nah, kalau kita sudah tahu keutamaannya, maka insya Allah kita akan semakin bersemangat dalam membacanya dan mengkajinya. Itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua, nah ini penting juga ini. Kalau kita punya hafalan nih, kita berusaha untuk membaca hafalan kita itu di saat sholat. Walaupun hafalan kita Oke. misalnya beberapa surat saja, tapi kita berusaha baca di dalam sholat kita sehingga kita berasa semangat, ya kan, untuk menghafalnya kembali. Terlebih nih, jika kita adalah imam sholat ya, atau imam rumah tangga ya, seorang suami misalnya. Biasanya di rumah berarti sholat jamaah dengan anak dan istri gitu kan, Bang Cah Hakim ya. Betul. Nah, berarti kita gunakan di waktu sholat. Kemudian juga di antara tips yang ketiga ya, itu ini penting juga ini. Nah, ini memahami makna dan isinya, yaitu memahami Mm. tafsirnya. Ya, Al-Quran bahasa Arab betul kan ya? Kalau kita Betul, nggak betul. paham, Arab. bagaimana kita akan merasakan kelezatan di dalamnya? Ibnu Jarir aja punya satu statement yang luar biasa ya. Kata beliau itu, inilah ajab mimman yaqra'ul Qur'an wala yafham ma'anihi fa kaifa yataladzat bi Mm. qiraati. Sesungguhnya aku ini heran gitu dengan orang yang baca Quran tapi nggak paham maknanya. Nah, bagaimana orang ini bisa merasakan kelezatan gitu dengan membacanya? Nah, kalau kita tahu artinya, kita tahu minimal eh, tafsirnya gitu ya dengan membaca terjemahan banyak sekarang dan banyak aplikasi juga gitu ya di HP. Kalau kita nggak bisa beli buku, alhamdulillah sekarang ada HP bisa install aplikasi tafsir Al-Quran tersedia sekarang. Sangat mudah di zaman sekarang ini. Kemudian juga yang seterusnya keberapa ini? Keempat ya. Di antara tips Betul. yang keempat itu adalah kita berusaha untuk memperindah bacaan kita ya. Kita berusaha membaca Al-Quran ini dengan tartil, ya kan? Kalau kita baca dengan indah, seperti kita kalau kita dengarkan Al-Quran ya. Kalau kita dengarkan Al-Quran, Syekh siapa yang bisa kita dengarkan di YouTube misalnya, atau kita punya Syari Syekh Rosid Sari banyak. Rosid ya, atau Syekh imam-imam di Masjidil Haram ya, ada Syekh Abdurrahman Sudes, ada Syekh Saud As-Surem, Syekh Yasir Ad-Dosar, dan yang Betul. lainnya banyak sekali. Dan mungkin kori-kori di Indonesia juga yang suaranya indah, ya kan, merdu. Nah, ini kan membuat kita juga semangat gitu ya, membuat kita lebih eh, bersemangat kembali untuk membaca Al-Quran. Bagaimana itu kalau kita yang membacanya?
Kita berusaha untuk memperindah. Karena juga Nabi ngomong gitu di hadisnya, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Jadi Nabi sendiri menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah, suara yang bagus, begitu. Itu salah satu metode ya yang saya sarankan. Kemudian juga di antara tips juga adalah ini penting, yang tips berikutnya ini. Usahakan kita punya teman, punya komunitas, ya kan? Lingkungan Di ya. Indonesia ini alhamdulillah ada yang namanya banyak sekali ya komunitas Al-Quran. Ada yang paling terkenal ada UDUJ ya, One Day One Juice. Dewan Atau Oke. teman-teman di halakoh kita, di pengajian kita, atau teman-teman sekomunitas dalam hal kebaikan, atau di rumah, ya, anak dan istri kita, itu juga adalah teman kita gitu ya. Karena teman yang baik ini penting. Kata Nabi dalam hadis kan, berteman dengan orang baik atau buruk itu ibarat berteman dengan penjual minyak wangi atau pandai besi. Kemungkinannya ada dua kan, kalau tidak mendapatkan baunya minyak wangi, ya paling mendapatkan baunya asap bakaran besi. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Makanya kita berusaha untuk eh, mendapatkan teman-teman yang baik, ya kan? Di rumah Betul sekali. kita ajak anak istri kita, atau kalau kita punya grup di WhatsApp dengan eh, teman-teman kita ya, teman-teman kerja atau teman-teman komunitas yang kita punya gitu ya. Nah, ini akan bisa menambah semangat kita karena nanti mungkin di situ akan ada misalnya persaingan ya. Ada persaingan situ, wah temanku udah baca 1 juz, masa aku nggak bisa sih? Kan kayak gitu. Jadi teman yang baik akan memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir menurut saya, ini juga penting, yaitu kita berusaha untuk melihat para ulama atau orang-orang yang hafal Al-Quran itu dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya kan? Kita tahu Cak Hakim ya, ada hadis Betul. ada hadis Nabi itu yang tentang hasad yang diperbolehkan. Kata Nabi itu tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, seorang lelaki yang diberikan ilmu oleh Allah tentang Al-Quran, sehingga dia pun membacanya sepanjang malam dan siang. Maka ada tetangganya yang mendengar hal itu, lalu dia berkata, seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si Fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Nah, ini adalah Masya contoh yang kita boleh gitu ya untuk iri, melihat bagaimana sih para ulama gitu kan, membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, bisa menyempatkan hari-harinya dengan Al-Quran. Imam Syafi'i saja kalau bulan Ramadan itu bisa hatam Al-Quran 60 kali ya. Nah, ini luar biasa sekali. Betul. Masya. Atau ulama yang lain, misalnya kita baca kisah-kisah mereka, banyak ada buku yang bisa dibaca tentang kisah-kisah para ulama dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, dengan begini juga kita akan lebih bersemangat, nggak bosen insya Allah dalam membaca Al-Quran. Ya pasti ada ya, suasana futur, suasana bosan itu pasti ada, tapi kita berusaha untuk eh, apa mengimbangi ya, melawan rasa futur dan rasa bosan tersebut, sehingga kita nggak ya 1 2 hari atau bahkan 1 minggu kemudian nggak sama sekali membaca Al-Quran. Dan kita mulai dengan tadarus lah, bertahap ya. Ya kalau kita mampunya Betul. 1 juz, kita berusaha istiqomah ini 1 juz setiap hari. Jangan kemudian kita baca 1 hari pertama 15 juz, kemudian besoknya nggak pernah baca sama sekali walaupun 1 halaman. Nah, ini nggak bagus juga karena Nabi ngomong sebaik-baik amalan itu yang rutin walaupun sedikit. Jadi kita berusaha Iya. untuk istiqomah walaupun sedikit. Jadi itu Cak Hakim, saran-saran yang bisa saya berikan ya tentang supaya kita nggak bosen, betah, dan merasa nyaman dalam membaca
atau mengkaji Al-Quran. Ya, jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullah khair ya Bang Afan atas tips dan trik dan nasihatnya ya, agar kita tersemangat dan betah membaca dan mengkaji atau berdekat-dekatan dengan Al-Quran ya. Jadi sekali lagi sekalian, banyak banget tips dan triknya ya. Di antaranya adalah yang pertama, tentu kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan Al-Quran dulu ya. Dan sekali lagi banyak sekali keutamaannya Al-Quran ya. Mulai dari untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga dan lingkungan kita ya. Kemudian juga selain kita mengetahui keutamaannya, kita juga perlu untuk mengamalkannya, dalam artian kalau kita sholat ya, kalau kita punya hafalan meskipun nggak banyak, dicoba untuk dibaca ya, terutama di sholat sunnah. Lagi di kondisi di rumah aja ini kan, kita lebih sering untuk ini ya, punya waktu lah untuk jadi imam, baik untuk keluarga ataupun diri sendiri. Jadi ini kesempatan buat kita untuk bisa mengamalkan, yaitu menjaga hafalan Quran kita. Nah, kemudian juga kita, agar kita juga bisa lebih menjaga semangat, kita juga perlu untuk memahami, mentadaburi ya, memaknai dari Al-Quran itu sendiri ya. Sebagaimana tadi dikatakan para ulama ya, langkah sangat aneh ketika kita mau mencintai tapi kita nggak paham, nggak tahu apa yang kita cintai, seperti itu. Jadi sekali lagi itu penting banget. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting juga, kita juga perlu untuk menjaga semangat dengan mencari lingkungan yang tepat, lingkungan yang pas untuk tetap bisa semangat ya, mencari teman-teman, mencari grup WhatsApp, mencari lingkaran-lingkaran yang bisa membuat kita tetap, oh ingat si Fulan, ingat si teman si A, si B ini ya, ingat Al-Quran nih. Wah iya, saya belum baca Al-Quran hari ini, saya harus baca nih minimal ya berapa halaman, berapa lembar, berapa juz gitu. Jadi mencari lingkungan, mencari alasan, mencari motivasi dari luar agar kita tetap terjaga. Ya, itu mungkin sedikit banyak tips dan trik yang kita bahas kali ini terkait bagaimana kita bisa menjaga semangat kita untuk tetap mencintai dan tetap dekat dengan Al-Quran ya, dengan berbagai bentuk sebagaimana disebutkan Bang Afan ya Bang ya, bahwa kita bisa membacanya, mengkajinya, mentadaburinya, mengamalkannya, menjadikannya sebagai hafalan, menjadikannya sebagai bacaan dalam sholat kita. Banyak banget cara kita untuk mencintainya. Yang pasti adalah kita harus tetap menjaga bahwa hati kita terpaut dengan Al-Quran. Saya kira pertemuan kita kali ini di podcast cukup sekian ya bahasan kita. Sekali lagi terima kasih kepada para pendengar semua, pendengar Kafat Talks yang setia, dan semoga dirahmati Allah SWT. Dan juga terima kasih banyak jazakumullah khair kepada Bang Afan Basyaib ya, atas ilmunya, atas tips dan triknya ya. Semoga berkah untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Amin. Baik, ketemu lagi di Kafat Talks berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.